Dan saya yang Ramadan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya ingin menanyakan tentang studi Al-Quran dan pemahaman-pemahaman yang sebelumnya kita belum ketahui. Dan mari kita langsung tanyakan kepada penarasumber. Langsung kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke Mas, apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Al-Quran. Ya. Al-Quran menurut yang saya ketahui adalah kitab suci bagi umat Islam. Nah, selain kitab suci, Al-Quran itu merupakan sumber landasan-landasan hukum yang ada di dalam Islam. Jadi Al-Quran ini sebagai pedomannya orang Muslim gitu ya Mas? Bisa juga disebut seperti itu. Nah, adapun pengertian Al-Quran sendiri secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu Qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Nah, kata seluruh isi dalam Al-Quran itu berbahasa Arab dan berbentuk bacaan, yang dimana turun langsung dari Allah kepada nabinya Nabi Muhammad melalui perantara malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Nah, secara istilah juga Al-Quran merupakan firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam sebuah mushaf. Begitu. Jadi Al-Quran ini kalau Allah, perkataan Allah gitu ya Mas, Ya. langsung kepada nabinya. Ya, benar seperti itu. Ya. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana sejarah Al-Quran yang Anda ketahui? Nah, sejarah Al-Quran yang saya ketahui sendiri. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu turunnya sendiri itu ada fasenya, di mana pertama diturunkan secara bertahap. Bertahap, jadi berturut-turut gitu ya Mas? Gak langsung Ya, gitu. jadi nggak kayak misalnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad langsung bersatu surat, enggak. Jadi bertahap, mulai satu ayat. Nah, alasan turunnya itu juga karena ada sebabnya yang kita sering sebut juga sebagai asbabun nuzul. Jadi kalau ada peristiwa sesuatu, nah baru turun sebuah ayat atau firman sebagai sebuah petunjuk. Maka dari itu Al-Quran juga disebut sebagai petunjuk. Tuh. Jadi Al-Quran ini Ya, jadi Al-Quran juga diturunkan melalui dua fase. Yang pertama fase turunnya itu melalui di kota Makkah dan yang kedua di kota Madinah. Nah, yang di kota Makkah itu disebut dengan surat atau ayat-ayat Makkiyah yang dimana diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Lalu ada juga yaitu yang kedua fase turunnya di Madinah, disebut juga sebagai ayat Madaniyah karena diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Gitu. Jadi surat-surat itu diberi nama ketika Al-Quran itu turun di kota itu. Iya, benar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mas. Dan apakah dengan Al-Quran yang telah Anda pahami? Menurut saya, isi kandungan Al-Quran adalah yaitu sebagai petunjuk kita, seperti contohnya adalah iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan qadar. Dan selanjutnya yaitu petunjuk menurut syariah, yaitu seperti hubungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hubungan selama manusia demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oh, jadi intinya itu semuanya kayak cerita-cerita, semuanya apa yang terjadi itu ada di dalam Al-Quran gitu ya Mas? Iya. Ya. Jadi Al-Quran juga isinya juga cerita-cerita terdahulu, nggak cuma tentang perintah ataupun larangan, tapi juga ada cerita-cerita yang dikutip dari kisah-kisah terdahulu. Yang pertanyaan yang keempat, dan sebutkan dan jelaskan fungsi Al-Quran yang Anda ketahui. Fungsi Al-Quran yaitu satu, sebagai pengganti kitab-kitab terdahulu seperti contohnya Injil, Taurat, Zabur, dan sebagai penyempurnaannya yaitu Al-Quran. Oh, jadi Al-Quran ini seperti kitab yang emang terakhir gitu ya Mas, yang menyempurnakan semua kitab gitu ya. Yang kedua, sebagai wasiat dan petunjuk. Yang saya ketahui adalah
Al-Quran hendaknya selalu menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan segala permasalahan seperti permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Nah, jadi kan kita waktu hidup kan sering menemukan masalah-masalah kan. Iya. Nah, dalam masalah-masalah tersebut ada beberapa masalah yang memang cara penyelesaiannya dirujuk dari Al-Quran. Jadi Al-Quran berkata apa, maka kita tinggal melaksanakan. Insya Allah semua masalah itu bakal terselesaikan dengan baik. Gitu. Jadi kita itu kayak bertumpu gitu ya Mas. Iya. Bertumpu kepada Al-Quran. Iya, itu. Itu sebagai pedoman. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari narasumber yang ada di depan kita ini, Al-Quran adalah pedoman orang Muslim. Itu Al-Quran kitab yang langsung diturunkan dari Allah ke nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kitab ini juga penyempurna kitab-kitab lain seperti Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih buat Mas Rian dan Mas Alam untuk waktunya. Dan jika ada kesempatan waktu lagi, bisa lah kita berbincang lagi. Oke, yuk. Oke, kami tutup dengan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. dikatakan dong. Aman. Nah, lanjut. Langsung. Langsung lagi.